Di sebuah sudut kota Tasikmalaya, tepatnya di kawasan Cipedes, sebuah fenomena ganjil tengah mengusik ketenangan warga. Bukan tentang pencurian dengan kekerasan, bukan pula tentang pembobolan pintu yang meninggalkan jejak kerusakan. Ini adalah tentang hilangnya lembaran demi lembaran rupiah dari dalam tempat penyimpanan yang paling rahasia dan terkunci rapat. Keresahan ini menyebar dari mulut ke mulut, melintasi gang-gang sempit di Kampung Kebon Kembang, hingga akhirnya memuncak menjadi sebuah narasi yang melibatkan sosok mistis dalam mitologi Nusantara. Warga di wilayah RT 05 kini hidup dalam kecemasan yang unik. Mereka tidak lagi hanya khawatir pada maling yang membawa linggis, melainkan pada sesuatu yang mereka yakini sebagai tangan-tangan kecil yang tak kasat mata. Hilangnya uang secara misterius ini terjadi dalam waktu yang singkat dan berulang, menyasar tabungan pribadi warga yang disimpan secara mandiri di rumah. Tanpa ada tanda-tanda kerusakan pada lemari atau dompet, uang tersebut raib begitu saja, menyisakan kebingungan dan rasa tidak aman yang mendalam di hati masyarakat. Salah satu korban yang akhirnya berani bersuara adalah Elin, seorang wanita berusia 43 tahun yang sehari-hari menggantungkan hidupnya dari berjualan cilok. Bagi seorang pedagang kecil seperti Elin, setiap keping koin dan lembar uang kertas adalah simbol kerja keras dari pagi hingga petang. Namun, sejak akhir tahun 2025, Elin mulai merasakan ada yang tidak beres dengan tabungannya. Elin menceritakan bagaimana ia terbiasa menyimpan uang hasil dagangannya di dalam lemari yang terkunci. Ia bahkan sering menyelipkan uang tersebut di tumpukan baju paling bawah agar tersembunyi dari pandangan. Namun, secara bertahap, uang tersebut berkurang tanpa sebab. Kejadian ini dialaminya tidak hanya sekali, melainkan berulang kali. Kekecewaan terbesar Elin terjadi saat ia hendak mengambil uang simpanan tersebut untuk membayar kontrakan, namun mendapati jumlahnya sudah jauh berkurang dari yang seharusnya. Rasa bingung menyelimuti Elin, karena kunci lemari masih berada di tangannya dan tidak ada tanda-tanda orang luar masuk ke kamarnya. Ketidakberdayaan menghadapi pencurian misterius ini mendorong warga dan pengurus RT setempat mengambil langkah yang tidak biasa. Sebuah spanduk kini membentang di salah satu gang, menjadi pemandangan yang mencolok bagi siapa saja yang melintas. Kalimat di spanduk itu tidak berisi ancaman lapor polisi, melainkan sebuah imbauan moral yang ditujukan kepada entitas yang tak terlihat dan pemiliknya. Kepada pemilik tuyul untuk tidak beraksi di daerah kami. Perbuatan Anda dosa besar, ingat juga sama istrimu tercinta. Demikian bunyi tulisan yang kini viral di media sosial. Penggunaan kata tuyul dalam spanduk tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan pola kehilangan yang dialami warga, yaitu uang hilang sebagian dan terjadi di tempat terkunci, masyarakat Cipedes meyakini bahwa ini adalah ulah makhluk halus yang diperalat manusia demi keuntungan pribadi. Spanduk ini adalah bentuk protes sekaligus tekanan sosial, berharap agar si pemilik makhluk tersebut merasa malu atau takut akan dosa, dan segera menghentikan aksi yang merugikan orang-orang kecil di sekitarnya. Menghadapi situasi yang dianggap gaib, Elin pun beralih ke metode pengamanan yang tak kalah unik. Ia meninggalkan dompet dan lemari kayu, lalu beralih menggunakan galon air mineral kosong sebagai tempat menyimpan uang. Elin memasukkan setiap lembar uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 hasil jualan ciloknya ke dalam galon tersebut. Keputusan ini mungkin terdengar tidak biasa, namun bagi Elin, ini adalah bentuk ikhtiar atau usaha untuk mengelabui apa yang ia yakini sebagai tuyul. Metode bank galon ini ternyata memberikan rasa aman yang selama ini hilang. Elin mengaku, sejak uangnya disimpan di dalam galon, simpanannya tetap utuh dan tidak pernah lagi hilang secara misterius. Ia merasa galon yang transparan dan berada di ruang terbuka justru lebih aman dibandingkan disimpan di bawah tumpukan baju atau di dalam laci gelap. Dengan nada sedikit bercanda namun serius, Elin menyamakan keamanan menyimpan uang di dalam galon dengan keamanan menyimpan uang di bank BRI. Baginya, yang terpenting adalah uang tersebut ada saat dibutuhkan untuk modal usaha dan biaya hidup sehari-hari. Meskipun bagi sebagian orang fenomena ini mungkin terdengar sebagai tahayul, namun dampak ekonomi yang ditimbulkan sangatlah nyata. Bagi warga Cipedes yang mayoritas bekerja sebagai pedagang kecil dan buruh harian, kehilangan uang sebesar Rp100.000 atau Rp200.000 adalah sebuah tragedi kecil. Uang tersebut adalah modal untuk membeli bahan baku esok hari atau uang sekolah anak. Keresahan ini menunjukkan betapa rentannya ekonomi rakyat kecil terhadap gangguan, baik itu yang bersifat fisik maupun yang mereka yakini sebagai gangguan gaib. Banyak warga yang sebenarnya mengalami kehilangan serupa,
namun memilih untuk diam karena merasa malu atau menganggapnya sebagai musibah yang tak terjelaskan. Namun, dengan adanya laporan resmi ke pengurus RT dan pemasangan spanduk, tabir ketakutan itu mulai terbuka. Masyarakat mulai saling mengingatkan dan mencari cara-cara kreatif untuk melindungi harta benda mereka. Fenomena ini juga mencerminkan bagaimana kearifan lokal dan kepercayaan tradisional masih sangat kuat mewarnai cara berpikir masyarakat dalam mencari solusi atas masalah yang tidak mampu dipecahkan oleh logika pengamanan modern. Kini, warga kampung Kebon Kembang hanya bisa berharap agar pesan dalam spanduk tersebut sampai ke alamatnya. Mereka menginginkan ketenangan kembali menyelimuti lingkungan mereka, tanpa ada lagi rasa was-was saat menyimpan uang di rumah sendiri. Kisah Ibu Elin dan Bang Galonnya menjadi simbol perlawanan sederhana namun syarat makna dari rakyat kecil yang mencoba bertahan di tengah situasi yang membingungkan. Sejarah dan mitos mungkin seringkali bersinggungan di tanah Jawa Barat, namun di Cipedes, pertemuan itu berbuah pada sebuah gerakan kolektif untuk menjaga keamanan lingkungan. Terlepas dari benar atau tidaknya keterlibatan makhluk halus, solidaritas warga untuk saling menjaga dan berani bersuara adalah modal utama dalam menghadapi segala bentuk ancaman. Kedepannya, diharapkan pengamanan lingkungan dapat lebih ditingkatkan, baik secara spiritual bagi yang meyakini, maupun secara sosial melalui kekompakan warga agar tidak ada lagi ruang bagi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar. Jelasin untuk laporan warga ini memang dari kapan sih untuk laporan masuk ke Pak RT sendiri mungkin? Waktu laporannya mah sekitar hari Kamis. Hari Kamis datang ke rumah, dia berhubung mungkin malu lah katanya kalau bilang saya sering hilang uang sampai puluhan juta, dikiranya orang gila gimana berhubung ini sampai ke bertengkar sama istri sama anak silih sangka pokoknya mah. Terus waktu pas pulang dari Jakarta kan dia kerja di Prima Jasa, bawa uang banyak, terus bawa pakai berangkas, tahu-taunya di dalam berangkas uang pada hilang, ada yang 3 lembar, ada yang tiap gepok itu 3 lembar hilangnya tuh sampai ada yang 2 lembar gitu. Berarti sampai saat ini laporan ke Pak RT itu ada berapa warga mungkin Pak? Ya pertamanya 1, kata saya terus kan ada grup PA RT, siapa yang kehilangan bisa ngejapri ke Pak RT. Nah, baru pada berani, ada Ibu Santi, Ibu Lio, Ibu Yuli, Ibu Midah, Ibu Maman, Ibu Julaiha tukang sate, gitu kan. Rata-rata berapa ngelaporin kebanyakan yang hilang mungkin? Relatif lah, jadi saya nggak tanya berapanya ya, pokoknya saya sering sampai kan seperti Ibu Santi, katanya kan suka ada titipan paket lebaran, kan ada orang mau nitip ke sana. Ke ibu suka nampung paket Bu Santi, tahunya mau di store hilang, ada 2 lembar, ada 3 lembar. Hanya sekarang nggak mau nyimpan di rumah, ada yang nitip paket langsung kasihkan ke bank gitu. Untuk pemasangan spanduk itu berarti hari apa tuh Pak mungkin dari pihak RT? Kalau saya spanduk itu pertama dari Gang Haji Aming itu hari malam Jumat, ya berhubung dekat masjid saya nggak enak lah pemasangan dekat masjid, saya pindah ke jalan itu di atas. Sejauh ini mungkin apakah ini terduga yang pemilik tuyul itu apakah di daerah sekitar sini atau mungkin dari luar, mungkin ada rasa curiga mungkin dari warga sekitar laporan ke RT mungkin seperti apa mungkin Pak? Ya kalau yang itu juga nggak tahu ya, kalau yang punya tuyulnya dari mana gitu kan, nggak tahu orang Kebon Kembang atau dari tetangga sebelah, kampung tetangga sebelah nggak tahu gitu, belum ada yang dicuriga lah gitu kan. Berarti total 8 warga yang laporan ke Bapak RT mungkin sampai saat ini ya. Tapi ya ada kecurigaan seperti Ibu Nia hilang sampai 58 gram itu emas. Jadi curiga ke tuyul, soalnya itu mah tapi yang cincin yang kecil-kecil nggak dibawa, tapi yang dibawa gelang. Berarti kehilangan itu bukan cuma uang berarti ya, tapi emas juga berarti ya? Itu nggak tahu, kalau sama orang sama maling mungkin kan lemari itu dikunci bisa dirusak, ini kan masih utuh juga. Kalau sama yang maling kan di sana ada amplop uang masih utuh,
Terus yang kecil-kecil ya seperti cincin mah nggak dibawa, cuma yang besar-besar sekitar 58 graman. Berarti rentan waktunya dari habis lebaran atau sudah lebaran mungkin Ya, Pak? Rame ini Pak mungkin Pak? Kalau ramainya mah baru-baru ini, cuma yang lapornya baru kemarin hari Kamis. Oke. Yang hilangnya maka sebelum lebaran juga udah dengar-dengar, tapi nggak di kampung di Kebon Kembang, sering di Panunggal, Ciawi sering dengar-dengar. Ya mungkin berhubung ini channel mungkin hilangnya cuma dikit-dikit, jadi nggak di itu kan di expose lah istilahnya. Jadi Ibu Dewi banyak sampai 3 kali, kita 3 kali sehari itu sampai dipasang CCTV, uangnya hilang tapi dicek di CCTV nggak, misalkan jamnya berapa jamnya nggak terdeteksi. Berarti saat ini mungkin orang-orang yang memang sempat kehilangan itu nyimpen uang sekarang di mana Pak? Rata-rata laporan dari Ya, warga. kalau yang banyak katanya nggak berani langsung disimpan di bank aja katanya. Sementara ini. Sementara ini kadang-kadang ya ada yang kepercayaan mah kayak pakai simpan Al-Qur'an ada. Oke. Ya seperti Ibu Elin katanya simpan di galon pakai Al-Qur'an pakai bawang putih, katanya itu kepercayaan dia. Tapi Iya. uangnya ada, nggak hilang, tapi ya kebetulan mungkin itu ya tuyulnya baik gitu. Siap. Oke, nuhun Pak RT. Itu si pacingannya dikunci hilang. Menurut sejumlah warga Jalan Brujul 1 memang kerap terjadi kehilangan uang yang terasa janggal. Di sini ada beberapa rumah yang diduga menjadi korban pencurian uang. Seperti ada barusan penuturan bahwa si laci itu dalam kondisi terkunci, tapi kok uang bisa hilang. Warga di sini percaya bahwa ada maksudnya sejumlah warga ada yang percaya bahwa ada yang memelihara tuyul yang menyebabkan uang mereka walaupun disimpan dengan dikunci tetap hilang. Akhirnya pasang spanduk ini, mohon kesadarannya kepada pemilik tuyul, jangan lagi beraksi di daerah Brujul, perbuatan Anda dosa besar. Ini pasti karena sudah saking kesalnya sering kehilangan uang sehingga terpaksa memasang spanduk seperti ini. Ada di Jalan Brujul 1, tidak jauh dari Simpang 5, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Ya itu mah kalau curiga nggak tahu, makanya ke kakak saya bilang, udah Wang bikin spanduk biar dia sadar katanya gitu. Jadi curiganya tuyul gitu Bu. Gitu. Kalau orang kan mungkin semua dibawanya gitu. Ini mah pan cuma 100 kadang. Sejak kapan Bu? Sebenarnya mah udah lama, cuman sekarang kesini teh kok sering gitu. Di rumah saya teh sering, malah mas saya teh
sering itu apa tanya-tanya gitu ke yang bisa. Belum ada yang itu emang katanya, tapi nggak tahu sih itu juga gitu. Bu, selain di rumah ibu, di tetangga juga sama kan? Nah sudah pasang ini banyak yang bilang Sama kan kejadiannya saya gitu, juga hilang. cenah pernah hilang cenah 100 dalam 300 hilang, dalam 1.100 gitu hilang. Si bapak juga kemarin yang punya MS Glow bilang nggak ada 200 dalam satu gepo itu 10 juta nggak 7 juta ya. Berarti sekitaran daerah kampung sini Bu, Iya. ya? Kalau- Saya mah pasang itu bukannya saya mencurigai orang lain, cuma yang punya aja supaya sadar dia itu kan dosa, nah, usaha ngambil uang orang gitu dalam Itu tuyul gitu. gitu yang curiganya gitu. Bu, itu uang yang dicuri itu disimpan di apa? Uang beras di sorong, uang saya yang uang pajak yang mau setor kemarin udah didet 1 juta 2 juta yang tapi udah di kantor teh gini, di sini tengah dihitung lagi saya pas dihitung di sana Bu ini Kurang. asa nggak enak lihat itu hilang Pak 200 dalam 1 juta itu pas setor ke pajak. Lagian di dalam itu uang arisan, sisa arisan simpan 200 nggak ada Pak, Padahal dikunci Bu ya. dikunci. Kuncinya juga dipegang sama Ibu. Nggak ada orang Pak di Nggak sini, ada kerusakan cuma 2 orang di sama laci atau di... nggak ada. Udah lama Pak sebenarnya ini. Berarti aneh gitu loh ya? Iya, kalau ke orang kan semua aja bawa. Iya. Ini mah kan cuma 100 besoknya lagi yang kelihatan itu uang beras. Kemarin juga saya pegang uang 200. Kata kakak saya teh pegang 200. Ada yang beli ditukerin 100. Nah, ya udah. Berarti 200. Yang 50-nya lagi sama yang receh. Ada yang mau nukerin, udah nggak ada yang 50-nya. Jadi tinggal 150 ya. Sama yang receh itu. Yang 50-nya nggak ada. Jadi harapannya seperti Bu ya, segera sadar gitu. Ya, saya mah pengen sadar aja kenapa gitu usaha begitu gitu. Pengennya mah sadar aja lah gitu. Kasihan merugikan ya, saya keluarga saya gitu. Saya kan bukan uang saya sendiri, itu uang orang lain. Saya terus ganti itu teh. Uang teh tiap itu 200 apalagi Berarti udah banyak Bu ya? Wah, udah lama. Kakak saya mah beras, uang beras. Udah juta-juta itu. Kalau dihitung-hitung tapi kenapa dia tinggal sadar-sadar? Cuman kalau ada orang itu ke sini pasti hilang. Ada kecurigaan mah, tapi kan saya mah nggak terlalu. Sempat ada curiga Bu ke Ada orang sini? yang curiga mah, cuman ya saya mah itu malah pasakan lagi ya yang di atas aja. Tapi ada pernah yang ngelihat Bu, misalkan oh tuyul, bener ngelihat tuyulnya atau kayak Banyak, gini? banyak. Yang lihat banyak, cina ada orang orang hitam. Gimana perawakannya katanya Bu? Ya kecil. Kecil-kecil. Ada berkeliaran di sini. Malah mainnya cina di tempat sampah. Mainnya di tempat sampah. Berapa orang katanya yang pernah lihat? Ada 3 katanya, banyak lagi ya. Pernah berarti ya, pernah ada lihat sosok seperti Pokoknya tuyul. mas saya malah minta sing sadar aja lah. Saya mah gitu. Banyak yang bilang ada yang namu cina kenapa Pak di sini ada yang punya apa? Tuyul. Tuyul yang hitam-hitam katanya di warga sini. Berarti yang Oh, namu gitu, tuh kata itu. orang pinter gitu. Iya. Ustadz Katanya mah. sosoknya Bu sekali lagi gimana Bu? Sosok si yang dicurigai tuyul itu yang kelihatan gimana? Apanya orang Si sosok tuyul yang dicurigai Wujudnya, tuyul, Ibu. wujudnya seperti Wujudnya apa? Kecil, hitam. hitam kecil. sering kelihatan. Siap. Makasih Bu. Bu, nama lengkapnya Ibu siapa tadi Bu? Ibu Iskar Susi. Oke, Ibu Iskar Susi. Ya. Biasanya uangnya di mana Bu ditaruhnya? Di Soro